Pak Anas. Tumben murung Pak Anas, biasanya lo ceria. Ada apa Pak? Oh iya Bu, gimana Bu, kabar sehat? Lama gak ketemu ini. Alhamdulillah Pak, sehat. Ya seperti ini Pak, seperti biasa. Melaksanakan Bu, tugas sebagai guru. hmm, Apa yang mau Bapak ceritakan atau Bapak sampaikan boleh? inilah Bu ya, kenapa sih ya kok kawan-kawan kita ini apa namanya untuk menumbuhkan rasa disiplin yang susah? Apa karena kebiasaan dulu-dulu seperti itu ya? Jadi saya kadang-kadang bingung Bu, bagaimana caranya bisa merubah merubah kebiasaan menjadi kebiasaan yang baik gitu loh. Jadi yang dipikirkan Bapak sekarang ini, saat ini tentang kedisiplinan. Banyak guru yang kurang disiplin ya Pak? Iya Bu, ya ada sih yang sudah mulai berubah, cuman ya masih banyak yang model kayak lama lah, santai-santai, berangkat juga santai gitu. Dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi terkait guru yang kurang disiplin, terlebih dalam mengerjakan perangkat pembelajaran ya Pak. Jadi Ya kurang tepat soalnya waktu seperti itu ya Pak ya. ya dari mereka masuk ya buat perangkat pembelajaran selalu santai Bu, berangkat juga santai, nanti ganti jam pelajaran juga harus santai-santai dulu, nggak sat-set, nah gitu loh. Nanti kan anak-anak juga ribut kalau sampai telat masuk ke kelas. Nah, setelah Bapak telusuri, Bapak tahu nggak kira-kira itu penyebabnya kenapa kok guru-guru itu bisa datang terlambat, kemudian menyelesaikan tugas pembuatan perangkat pembelajaran itu bisa santai-santai. Mungkin apa karena buatan kesepakatan bersama itu kurang pas atau gimana? Sudah Bapak telusuri belum? Jadi ceritanya saya ya tahu sendiri lah Bu, saya kan belum lama di sekolah ini kan. Mungkin setelah saya telusuri, saya amati, ini mungkin faktor kebiasaan yang dulu loh Bu. Faktor kebiasaan dulu-dulu ya. Oh, gitu ya Pak. Jadi Bapak berpikiran bahwa kebiasaan yang dulu-dulu itu belum belum berubah untuk dewan gurunya. Mm-mm. Seperti itu ya Pak. Kebiasaan positif selalu saya lakukan untuk bersalaman dengan siswa. Ya, ya nanti dilaksanakan mungkin cuman berapa minggu, berapa hari nanti udah kembali lagi ke laptop gitu. Sebenarnya yang Bapak lakukan itu sudah baik loh, sudah memberikan contoh sebagai pimpinan. Rencana lain nih Pak supaya dewan guru itu lebih aktif kembali. Rencana saya Bu, yang sudah terbenak di pikiran saya ingin mengadakan semacam IHT loh Bu, mendatangkan narasumber dari luar ya dengan materi tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab sebagai guru. Itu rencana saya Bu. Yang pertama, yang kedua ya melalui Kombel juga nanti. Ya, alhamdulillah lah Kombel sudah mulai berjalan. Melalui itulah kita memberikan semangat ke mereka agar tetap jaga kedisiplinan gitu. Rencana kita gitu Bu, mengadakan IHT lah, semacam IHT. Oh, jadi rencana Bapak mau mengadakan sejenis IHT supaya harapan Bapak Dewan Guru itu dapat berubah, disiplin, Iya, kemudian menyelesaikan tugas dengan baik. Saya setuju iya. sekali itu Pak. Kalau saya akan mengikuti apa yang sudah Bapak rencanakan. Saya siap membantu Pak. Nah, Mm-mm. kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin minggu depan Bu, kita sudah rencanakan, kami sudah komunikasi dengan narasumber, insya Allah minggu depan. Dan yang minta bantuan ibu-ibu ya, Bu Yeni bisa Siap Pak. membantu backup saya lah ya.
Kalau Bu Yeni udah luar biasa, udah bagus, wah disiplin. Wah, insya Allah. Gimana nih perasaan Bapak setelah menyampaikan, setelah mencurahkan apa yang menjadi pikiran Bapak? Perasaannya sudah lega apa belum? Atau masih ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Saya siap mendengarkan, Pak. Setelah ngobrol dengan Bu Yeni, alhamdulillah sudah plong, sudah tidak menjadi ganjalan lagi. Yang pasti saya tetap minta bantuan Bu Yeni ke Alhamdulillah. depan, backup kawan-kawan ya, tetap Siap. komunikasi dengan kawan-kawan. Sudah alhamdulillah lah, udah lega lah Bu, sudah sedikit lega, perasaan saya ya, sudah puas sudah bertemu dengan Bu Yeni. Alhamdulillah. Masih ada lagi Pak yang mau disampaikan? Kayaknya cukup Bu, cukup. Cukup. Nanti ngobrol lagi. Siap. Oke, Iya. pokoknya apapun yang Bapak nanti tolong, insya Allah kami sebagai Dewan Guru siap membantu Pak untuk kemajuan sekolah kita Pak. Insya Allah kami siap. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya. Sudah mau mendengarkan tadi. Sama-sama Pak. Refleksi saya setelah melakukan coaching dengan Bapak Jamil Anas. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu alhamdulillah kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menggali apa yang menjadi permasalahan Pak Jamil, kemudian sudah membuat atau menggali tanggung jawab untuk kedepannya terhadap permasalahan dari Pak Jamil. Jadi kalau menurut saya pribadi sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Untuk saya itu harus lebih fokus ke Pak Anas sebagai coach saya supaya saya bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan Pak Anas lebih detail. Karena ini kan waktunya sore jadi agak terburu-buru Pak, jadi kurang maksimal seperti itu Pak ya. Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, ini yang saya lakukan harus fokus, pandangan saya ke depan. Ini tadi kan ada sedikit problem karena anak-anak kecil Pak, jadi jalan sana jalan sini, jadi pandangannya agak terbagi, jadi kurang fokus sehingga apa ya kegiatan ini terbagi seperti itu. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan apa yang Pak Anas sampaikan tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, untuk kedepannya saya akan lebih fokus. Jadi saya akan hadir penuh tanpa melihat apa yang ada di sekeliling saya karena saya harus menyadari bahwa saya dalam proses coaching sehingga apa yang menjadi harapan kita dalam coaching ini berjalan dengan lancar. Itu saja dari refleksi saya setelah melakukan coaching sebagai coach. Nah, kira-kira nih perasaan Pak Jamil Anas setelah saya coaching, saya sebagai coach, Bapak sebagai coachee. Gimana perasaannya Pak sebagai coachee, Pak? Terima kasih Bu, perasaan saya sebagai coachee ini saya merasa puas lah. Alhamdulillah. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu, saya bisa mengeluarkan unek-unek saya berkaitan dengan kedisiplinan guru tadi. Ya, sekarang udah plong lah, udah ada gambaran depan seperti apa gitu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Pak. Semoga kita tetap selalu berkolaborasi ya Pak ya. Ya Bu. Amin. Bu Yeni lagi ngapain kok kayaknya ini? Apa nyantai di sini? Iya ini Pak, tadi barusan dari ngajar di kelas 5. Capek Pak.
Jadi saya duduk di sini, Pak. Sampai gimana? Jadi gini Pak ceritanya, hari ini tuh saya merasa ya Allah capek sekali badan saya Pak. Karena dari ngajar, terus dipanggil kepala sekolah tadi ke kantor untuk menyelesaikan tugas sebagai TU. Jadi rasanya ya Allah capek sekali, luar biasa hari ini Pak. Jadi Ibu itu punya tugas tambahan di TU itu ya. Kadang-kadang Bapak Kepala Sekolah itu memberi tugas ketika Ibu masih ngajar gitu ya. Iya benar sekali Pak Jamil. Jadi pas saya ngajar itu kan lagi saya fokus mengajar ke anak, memberikan materi, menyampaikan materi. Nah tiba-tiba ada panggilan bahwa Ibu dipanggil oleh kepala sekolah untuk ke kantor sebentar untuk menyelesaikan administrasi. Ada siswa mau pindah seperti itu. Jadi saya tuh nggak fokus Pak untuk ngajar. Jadi kasihan anak saya tinggal sebelum pembelajaran selesai sudah saya tinggal untuk menyelesaikan tugas tambahan saya. Iya. Jadi saya bingung Pak ini gimana ya supaya saya itu tenang dalam memberikan materi ke siswa. Terus saya itu tugas tambahan saya itu juga ada bantuan untuk bisa membantu sehingga semua itu terlaksana dengan baik gitu Pak. Iya sebenarnya memang kepala sekolah itu memberi tugas tambahan itu melihat dari kemampuan sih ya sebenarnya Bu Yen itu dipandang kepala sekolah sudah mampu. Cuman kalau seperti itu memang agak sedikit mengganggu tugas-tugas sebagai guru ya. Terus gimana rencana Bu Yeni? Nah jadi gini Pak. Ada solusi itu gitu. Iya rencana saya gini Pak. Setelah saya pikir dengan keadaan dengan kejadian hari ini, saya berpikir untuk membicarakan masalah saya ini langsung ke kepala sekolah bahwa saya itu membutuhkan bantuan dalam kegiatan tugas tambahan saya, yaitu sebagai TU. Jadi pas saya mengajar, saya bisa fokus. Nah, saya bisa fokus mengajar, di TU ada yang menggantikan pas saya sedang melaksanakan KBM. Jadi kan semuanya berjalan dengan baik gitu ya Pak, benar. Jadi nanti setelah ini saya memiliki rencana mau menemui ke kepala sekolah dan membicarakan masalah saya ini Pak. Tapi sebelumnya belum pernah ngobrol dengan kepala sekolah mengenai itu, belum pernah. Sebelumnya belum pernah Pak, karena saya berpikiran seperti ini. Ini kan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, berarti kepala sekolah memberikan tanggung jawab pada saya, mempercayai kepada saya, dan ini saya beranggapan bahwa ini adalah sebuah tantangan supaya saya menjadi lebih baik, sebuah tugas lah. Nah, jadi setelah saya laksanakan, ternyata saya agak gimana ya Pak, agak bingung, agak kewalahan dengan tugas tambahan saya ini. Iya, jadi saya berpikiran saya membutuhkan teman atau dewan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai TU. Betul ya. Kira-kira ini ada rencana Bu, kapan kira-kira untuk bertemu dengan ini Pak Kepala Sekolah ini? Rencana saya karena tadi kan kepala sekolahnya lagi itu Pak ada kegiatan di luar ke KSB, rencana saya insya Allah besok Pak. Ini menurut saya harus secepatnya karena takutnya nanti administrasi sekolah tidak terselesaikan dengan baik. Terus tugas saya mengajar sebagai guru itu kurang efektif. Jadi insya Allah akan segera mungkin akan saya bicarakan permasalahan saya ini ke kepala sekolah. Iya lebih cepat lebih bagus itu Bu, karena apalagi sekarang kan udah mulai tahun ajaran baru, udah mulai efektif. Kalau ditunda-tunda iya, memang Pak. nanti kita sendiri yang nggak susah. Iya, apalagi ini kan kegiatan MPLS nih Pak, banyak sekali berkas-berkas yang harus saya persiapkan. Kemudian, ya awalnya saya mampu, tapi
setelah kesini saya merasa kurang efektif dalam menjalankan tugas tersebut gitu Pak. Oke, udah mudah-mudahan lah Bu, nanti ada solusi, ada jalan keluarnya biar sama-sama bisa berjalan ya. Ya nanti kalau Ibu butuh Amin. lagi dengan saya untuk sekedar sharing ya siap lah ya, sambil Oke. ngopi-ngopi. Iya. Makasih Pak Anas ya sudah memberikan solusi, sudah mau menjadi teman curhat saya hari ini dan yang pastinya saya merasa Ya, sedikit lega Pak ya dari Bu, oke. menceritakan hal ini ke Bapak. Nanti kalau misalkan ada waktu saya mau sharing lagi ke Bapak boleh ya? Ya Bu, siap Bu, sebagai teman Oke. sejawat, sebagai kawan kan, satu tim di sekolah kita agar Iya. KPM bisa berjalan dengan baik. Ya, siap Bu, Amin. siap. Oke. Pak, sudah dulu ya Pak. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah membantu saya sehingga saya merasa terpecahkan masalah saya merasa ada yang membantu dalam hal ini. Terima kasih ya Pak Anas ya. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan coaching, ini ya, refleksi diri, saya pribadi sebagai coach, ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya kira sudah berjalan tadi dengan baik menurut saya, cuman saya sedikit monoton tadi untuk saya pribadi, monoton dalam hal menanyakan permasalahan dari coach tadi. Itu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau untuk saya pribadi sebagai coach ini lebih komunikatif lagi, tidak sekedar bertanya mungkin ya, lebih bisa kayak ngobrol gitu dengan teman sejawat, dengan teman sebaya gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coach? Berarti kita tuh harus hadir penuh, yaitu harus fokus dengan apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan oleh si coach tadi, biar kita bisa sebagai coach bisa memberikan solusi alternatif agar Bu Yeni sebagai coach tadi bisa puas dengan apa yang telah kita berikan, masukan-masukan, kita berikan solusi-solusi agar ada perbaikan ke depan. Jadi kita harus fokus betul, tidak nyambi lah ya. Jadi ketika coach itu ya bisa dikatakan ada permasalahan curhat, kita harus benar-benar mendengarkan, kita harus benar-benar fokus dengan permasalahan tersebut. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pasti saya sendiri harus banyak belajar berkaitan dengan coaching, karena memang biasanya ya sering kita dengan teman sejawat itu ada permasalahan ngobrol, cuman kali ini kan kita memang benar sesuai dengan alur cerita yang biar bisa tersampaikan dengan coach. Jadi harus kita dalam memberikan masukan-masukan kepada coach, kepada Bu Yeni, kita harus sesuai dengan alur cerita yang terurut tadi. Terus bagaimana dengan Bu Yeni sebagai coach tadi? Perasaan saya dari coaching yang barusan berjalan, saya merasa lega Pak setelah di coaching karena permasalahan yang selama ini saya pikirkan itu bisa tercurahkan. Jadi saya merasa terbantu
sehingga saya menemukan cara saya supaya permasalahan saya ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi saya berterima kasih karena Pak Jamil sudah bersedia menjadi coach dari permasalahan saya, dan lain waktu nanti kita bisa berkolaborasi lagi ya Pak untuk saling bertukar pendapat, sehingga apa yang menjadi permasalahan kita, terutama permasalahan di sekolah itu dapat terselesaikan. Istilahnya kita dapat bertukar pendapat, bertukar pengalaman seperti itu ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Pak Jamil ya. Ya Bu, Sampai mudah-mudahan bertemu kembali ya Pak Jamil. mudah-mudahan permasalahan Ibu bisa segera terselesaikan, ada jalan keluarnya Bu. Mudah-mudahan. Amin.